Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu rasulah. Segala puji bagi Allah, Rabb Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kenikmatan berupa Islam, iman, dan hidayah hingga bisa kita berkumpul di Masjid Al-Mahdi dan melaksanakan ibadah tahajud. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, hingga umat akhir zaman, sehingga kita bisa kelak berkumpul dengan beliau. Amin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang sedang menonton live maupun yang ada di Masjid Al-Mahdi, kesempatan pagi kali ini saya akan membacakan sebuah mimpi dari Pak Joko Santoso yang berjudul Perlindungan di Bukit Uzlah dan Altar di Dalam Goa. Saya bermimpi ada sebuah bencana, kemudian saya beserta keluarga mencari perlindungan. Terlihat dalam mimpi saya mencari perlindungan disebut bukit. Ternyata di situ ada Kang Diki beserta penghuni uzlah. Saya beserta Kang Diki kemudian bertemu seseorang yang menunjukkan tempat aman. Kemudian saya beserta istri ditunjukkan sebuah goa. Di dalam goa itu ada sebuah altar, bentuknya kotak panjang. Kemudian saya beserta istri diberi cincin dan disuruh masuk ke dalamnya, kemudian mimpi berakhir. Ini ceritanya mimpinya Pak Santoso ini sedang mencari tempat yang aman. Aman dari kesyirikan, aman dari murka Allah dan sebagainya. Sehingga beliau melihat dalam mimpinya bertemu dengan Kang Diki beserta penghuni uzlah. Ini sebenarnya isyarat, dan alhamdulillah ini sebagai penguat dan kebenaran bila apa yang telah kita ambil langkah dalam uzlah di tanah uzlah ini, insya Allah Allah benarkan. Insya Allah Allah benarkan. Takwilnya sebagai berikut. 1. Bencana dan pencarian perlindungan. Makna umum, simbol fitnah besar atau kekacauan baik fisik maupun spiritual yang mengguncangkan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja fitnah datang seperti malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Sirin menafsirkan, bencana dalam mimpi sering berarti ujian besar, dan mencari perlindungan berarti pencarian jalan keselamatan dalam agama. Itu takwil bencana dan pencarian perlindungan. Menurut Ibnu Sirin, bencana dalam mimpi sering berarti ujian besar, dan mencari perlindungan berarti mencari jalan keselamatan agama. 2. Bukit sebagai tempat uzlah. Bukit secara isyar'i melambangkan tempat tinggi secara spiritual, tempat para pencari kebenaran dan menyepi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 50. Dan kami selamatkan mereka ke sebuah tempat tinggi yang datar penuh keberkahan dan air yang mengalir. Kang Diki dan para penghuni uzlah menunjukkan komunitas pilihan yang menghindari dunia penuh fitnah, menanti perintah Allah. Dalam mimpi-mimpi para nabi dan orang-orang yang saleh,
uzlah dan gunung adalah tempat wahyu dan penyucian jiwa. Ya. Banyak kisahnya para Nabiullah ketika ia mendapatkan perintah dari Allah itu didapatkan dalam keadaan menyepi. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro, atau Yusuf ketika di sumur kesendirian itu mendapatkan petunjuk ilahi di keadaan menyepi. Dan insya Allah di tempat ini adalah tempat diberikan wahyu-wahyu kecil yang berupa mubasyirat atau ru'yah salihah dan penyucian jiwa-jiwa. 3. Sosok penunjuk jalan. Simbol malaikat, ruh, wali, atau orang yang dipilih atau hidayah dari Allah, ia menjadi penunjuk ke tempat aman yang tidak diketahui sebelumnya. Tafsir Isyari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus para penunjuk, baik berupa orang, mimpi, atau ilham, bagi hamba yang tulus mencari kebenaran di zaman fitnah. Nah, di sini ada kata tulus, berarti harus murni, ikhlas, ridho, menerima apa yang ada. Ketika ingin uzlah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan sebuah penyucian jiwa, memperkuat spiritualitas dalam diri, maka harus memiliki rasa ketulusan dalam dirinya, kejujuran dalam dirinya, meluruskan tauhid dan memperkuat tekad. Empat, gua dan altar. Gua simbol perlindungan ilahi, sebagaimana dalam dikisahkan Ashabul Kahfi yang berlindung dari penguasa yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10 sampai 11. Mereka berlindung di gua dan Allah menjaga mereka dari fitnah penguasa yang zalim. Altar kota panjang bisa dimaknai sebagai makom ruhani atau level keruhanian atau peti suci, mirip seperti tabut dalam kisah Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Juga menyerupai kubur atau tempat fana, tanda kematian ego nafs sebelum dibangkitkan sebagai insan baru. Terus melebur rasa keegoan kita, tempat yang fana, jadi sufis ya, sufistik. Ini lebih ke sufistik. 5. Penerimaan cincin. Simbol kekhalifahan, amanah, dan pengesahan dari langit. Dalam banyak mimpi ulama dan sholihin, menerima cincin artinya menerima wasiat atau tugas amanah, identitas baru yang ditetapkan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Nabi Sulaiman diberi cincin sebagai lambang kekuasaan ruhani, bukan hanya politik. Ya, ini sebagai penerimaan, simbol penerimaan amanah atau pengesahan dari langit. Jadi sang pemimpi telah diberikan amanah dari langit. Walau amanahnya apa? Keenam, masuk ke altar atau gua. Ini adalah fase penerimaan baiat ruhani, semacam masuk ke lingkaran wali atau pasukan langit. Semacam masuk ke lingkaran orang-orang yang terpilih atau pasukan langit secara simbolik.
Bisa juga berarti dipersiapkan untuk misi akhir zaman dan mengalami fana demi bangkit sebagai hamba Allah yang murni. Kesimpulan dari semua mimpi, mimpi ini adalah mubasyirat, kabar gembira dari Allah bahwa Anda dan istri, seorang pemimpi dan istrinya, Anda sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari pasukan ruhani, spiritual, terpilih yang mencari keselamatan di zaman penuh fitnah ini. Bersama para penolong pemimpin akhir zaman, cincin adalah simbol resmi penangguhan dari langit, dan gua dengan altar menandai momen penyucian, transformasi ruhani, dan baiat isyari. Itu dari keseluruhan takwil mimpi yang dialami oleh Pak Joko Sentoso. Beliau sedang mencari yang namanya perlindungan di Bukit Uzlah dan altar di dalam gua. Nah, ini sebagai penguat kita yang telah mengambil langkah untuk menyelamatkan diri dan agama dari hiruk pikuk dunia dan kegelapan yang saat ini terjadi. Berakhir sudah takwilnya. Sebelum saya tutup, kami dari Gerakan Akhir Zaman membuat agenda atau melakukan agenda yang bernama Blueprint dan Roadmap Indonesia plus Dunia, yang akan diselenggarakan di Asrama Haji Gedung Gede, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, Pondok Gede di Jakarta Timur, yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2025. Kami harap agar semua umat muslim maupun helper yang ada di grup dan semua helper bila bisa untuk menghadiri acara kami di Jakarta Timur tersebut. Dan kami harap agar ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara besar ini. Entah itu dengan dana, entah itu dengan tenaga, entah itu dengan pemikiran, atau dengan doa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini bisa didatangi oleh semua pihak. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.